Kalau kaitkan dengan orang-orang yang mendorong angket, kalau bersih seperti Rocky Gerung, berwibawa seperti Rocky Gerung, setengah malaikat seperti Rocky Gerung, top. Justru itu. Top. Lalu kena. Tapi masalahnya, apakah mereka yang calon presiden maupun partai-partai mau mendorong hak angket? Pak Rocky sendiri tahu kan busuk-busuknya. Justru itu. Sudahlah, diam aja. Kalau begitu selesai pertarungan kita, ya. Rocky, I love you, Rocky. Cara polisi untuk menemukan jejak pertama dari kriminal adalah menemukan darah di situ, benar nggak? Ya. Salah. Polisi itu baru bekerja otaknya ketika atau dia ingin ada darah yang dihapus. Begitu cara berpikir resersenya. Kenapa? Karena penghapusan jejak itu menimbulkan jejak baru. Dihapus lagi makin ada jejak baru tuh. Jadi polisi berupaya supaya ada orang yang menghapus jejak. Supaya dia bisa berpikir secara runtut. Bahwa itu artinya penghilangan bukti. Nanggap nggak? Ya, udah. Jadi kalau saya balik tadi pada ucapan Presiden Jokowi, dia bilang bahwa Perpu ini dimaksudkan ditujukan kepada mereka yang menyalahgunakan kebebasan yang telah diberikan. Itu kalau di luar negeri, ucapan itu bisa mengakibatkan seorang presiden di-impeach. Karena dia nggak paham tentang basis filosofi dari konstitusi yang disebut liberty itu. Tetapi saya nggak bisa bilang Pak Presiden bodoh di dalam soal filosofi. Enggak. Karena di depan mic Presiden waktu mengucapkan kalimat itu, ada 3 lembar kertas. Seperti kebiasaan beliau, bawa 3 lembar kertas. Berarti dia di-brief atau dibisiki oleh lingkungannya. Nah yang bodoh lingkungannya ini. Karena tidak memberi feeding yang sempurna pada presiden itu. Sehingga presiden salah memahami arti kebebasan di dalam sistem konstitusi kita. Ya, kalau diskusi seperti ini menarik, cuman artinya memang kita berbeda ya. Di dalam negara ini, agama itu hak atau kewajiban. Itu mesti diputuskan dulu tuh. Nggak perlu diputuskan. Konstitusi bilang itu hak. Ya, hak dan kewajiban itu jadi satu, nggak bisa dikotomis. Resultantenya 0 kalau hak dan kewajiban. Nggak ada hak itu didamping oleh kewajiban. Itu 2 forum yang berbeda. Karena itu buka konstitusi deh. Supaya kita fair debatnya di sini nih. Kalau ini negara berdasarkan agama, negara yang beragama, maka agama menjadi kewajiban. Ini kan bukan negara agama, berarti agama bukan kewajiban. Itu pilihan etis seseorang. Oke, dia pakai aja. Nah kita kan takut untuk debat soal-soal yang fundamental semacam ini kan. Termasuk Islam, takut dia debat soal beginian. Tanggung dia ngomong begituan. Enggak. Oke, you setuju apa enggak coba? Ya, saya sangat setuju. Bahkan saya sangat setuju kalau ruang agama itu adalah wilayah-wilayah privat. Oke, stop sampai di situ ya, saya terusin ya. Seorang tidak cukup dia punya intelektualitas, dia juga punya moralitas. Di mana bagian itu diuji? Di rumah ibadah. Tapi nggak boleh menguji presiden di rumah ibadah. Jadi kita mensurvei sesuatu yang pemimpin kita hasil survei, bukan hasil pertengkaran akademis, bukan hasil moral clarity. Karena di tempat di mana pertengkaran pikiran harusnya diwujudkan, justru dilarang, yaitu kampus. Di tempat di mana moralitas diuji, justru dilarang, yaitu masjid, gereja, rumah ibadah. Di mana otaknya? Dari awal kita tahu bahwa pemilu pasti nggak bermutu. Jadi pemilu ini didesain untuk menghasilkan orang yang tidak berpikir dan orang yang hanya menagih amplop. Itu intinya. Karena itu saya anggap bahwa ini refleksi kita supaya kita nggak sekedar ditipu oleh berbicara yang disewa oleh istana untuk membodohi kita. Ini forum kejujuran gitu. Saya nggak punya kepentingan, saya nggak punya partai. Gue nggak dukung siapa-siapa. Tapi gue dukung, saya ingin dukung orang yang berpikir. Itu intinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu waktu Gibran datang ke rumah saya. Berapa tahun lalu. Saya tanya pada dia, kenapa kesini? Saya mau belajar dengan Om Rocky, dia bisa bilang Om gitu. Kenapa mau belajar di sini? Sekarang saya buka cerita itu. Saya sebetulnya ada di PDIP hari ini, kata Gibran. Tapi saya malas dengan kuliah-kuliah di PDIP. Cerita, saya buka. Saya bilang, kamu mau jadi politisi itu? Enggak, saya mau jadi anak muda ada. Kalau you mau jadi dari awal itu, kelihatannya kamu mau jadi berminat jadi gubernur DKI.
Panggil wartawan, saya bela kamu di sini. Tapi ucapkan, oh enggak om, saya mau jadi anak muda biasa aja tuh, mau berbisnis tuh. Kasih kritik saya kasih kritik pada dia. Jadi kecenderungan itu saya baca dari awal tuh, bahwa oke, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Saya dapat kesimpulan itu. Jadi dari awal saya udah nggak percaya sebetulnya langkah-langkah Jokowi. Kira-kira Rocky Gerung Nyindir siapa? Satu waktu dalam sejarah mitologi Yunani, ada seorang ibu dibunuh oleh anaknya karena ingin dipersembahkan kepalanya pada raja yang akan diabdikan berikutnya. Satu waktu anak itu bawa kepala ibunya di atas baki itu, diserahkan ini, ibu saya, atas permintaan raja baru yang akan dia sembah oleh si anak yang punya ambisi ini. Dia tersandung di kaki istana, anak itu. Kepala ibunya jatuh. Kepala yang udah jatuh pun masih bilang begini, nak hati-hati, ini tangganya berbahaya. Kepala ibunya yang dia penggal masih bisa bicara tuh. Jadi kita belajar dari pengalaman banyak hal tuh, bahwa keadaan kita itu dimanipulasi oleh ambisi seseorang tuh. Dan ambisi itu adalah ambisi untuk memperpanjang kekuasaan dia. Ambisi seorang yang menginginkan dirinya jadi raja. Satu-satunya di negeri ini yang tidak boleh dihina adalah tukang bakso. Tapi udah dihina tukang bakso. Tukang bakso nggak tersinggung karena dia tahu bahwa yang dihina itu profesi dia sebagai tukang bakso, bukan nama orang itu. Nah, ada tukang bakso yang laporin Ibu Mega. Mereka paham. Memang profesi kami terhina dibandingkan dengan profesi koruptor. Dia nggak tersinggung. Dia punya otak. Dia bisa bedain antara profesi dan disebut tadi dignity itu. Saya terangkan apa istilah dignity. Bahasa Inggrisnya self-respect. Pada siapa dignity itu ada? Pada manusia konkret. Sekarang berlaku prinsip, bisa nggak dignity itu diabaikan itu? Hukum hak asasi bilang nggak bisa diabaikan karena dia melekat seumur hidup. Built-in di dalam dignity itu adalah segala macam hak yang diberikan oleh alam itu. Apalagi hak berpikir. Itu dasarnya. Tetapi dalam praktek dia bisa diabaikan. Oleh apa? Oleh kekuasaan. Hanya kekuasaan yang mampu mengabaikan human dignity. Apa kurang kejamnya Jokowi? Dia bikin IKN, dia jual nggak laku ke Cina, dia jual ke Amerika nggak laku, dia jual ke Mesir nggak laku, dia jual ke Malaysia nggak laku, dia jual ke Singapura nggak laku. Lalu akhirnya dia paksa oligarki itu untuk nyumbang di depan. Kurang cukup. Dia suruh APBN pindahkan 20, 30, 40% ke IKN. Pada saat yang sama, seorang pria berkeluarga di Kupang, Tempat Parera, 2 hari lalu merobek perutnya karena nggak bisa beli beras. Pengisan siapa dengan Pak Harto? Tidak pernah ada di zaman Soeharto orang bunuh diri karena nggak bisa makan. Padahal orang ini setiap bulan di Kupang itu nunggu di pintu gerbang desa untuk dapat BLT. Dan itu ilmunya Jokowi. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol.